Banyak orang takut tentang masalah. Banyak orang takut menjadi sakit. Banyak orang takut dengan keadaan-keadaan ekonomi. Tapi saudara-saudara, pada waktu kita survei, dan survei membuktikan lebih banyak orang tinggalkan Tuhan pada waktu mereka diberkati. Dan iblis yang diberi kepercayaan Tuhan untuk mengelola bumi ini, dia sanggup memberikan kekayaan bagi banyak orang. Dan orang akan pergi ke sana dengan mencari pesugihan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya orang tinggalkan Tuhan karena mereka memperoleh apa yang mereka inginkan. Pangkat, kedudukan, jabatan, kursi. 2024 menjadi tahun politik bagi bangsa kita. Kita berdoa mulai saat ini, biar kiranya Tuhan tolong. Tuhan akan pilih orang-orang yang takut akan Tuhan, untuk mereka duduk dan benar-benar mengabdikan diri mereka dengan baik. Pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Saya akan bicara tentang serakah dan keserakahan. Kalau kemarin tipu daya kekayaan, pagi hari ini kita akan melihat tentang keserakahan. Serakah dan keserakahan. Asal katanya tetap serakah, saudara-saudara ya. Kalau keserakahan itu hanya sebuah imbuhan atau tambahan dari serakah itu. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Mari baca bersama-sama dengan suara keras 2-3. Tetapi perhatikan baik-baik. Saudara-saudara, keserakahan itu disamakan dengan percabulan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Jadi kalau levelnya keserakahan itu sama dengan percabulan. Banyak orang menuding orang lain, kamu berzina, kamu ketangkap, kamu punya will, kamu punya pil. Wah, kita hakimi orang lain. Tetapi di hadapan Tuhan, keserakahan yang kita bangun dalam hidup kita, itu kategorinya sama dengan sebuah percabulan. Iblis membungkus. Iblis mendandani keserakahan itu dengan kita punya tujuan bekerja keras, bekerja giat. Padahal di dalamnya ada sebuah ketamakan. Saya coba cari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara-saudara. Arti serakah itu adalah selalu atau hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Itu serakah. Selalu ingin memiliki lebih yang dia miliki sekarang. Loh, apa salah kalau sekarang kita pengen ada peningkatan hidup? Apa salah kalau saya mau ada peningkatan di rumah tangga kita? Nggak salah, saudara-saudara. Itu nggak salah. Saudara punya tujuan hidup untuk saudara ada peningkatan. Kalau kemarin jalan kaki, ya ada peningkatan naik sepeda. Saudara yang sudah naik sepeda, ada peningkatan untuk beli sepeda motor. Yang sudah punya sepeda motor, berpacu untuk bisa memiliki kendaraan roda 4. Atau roda 3 dulu. Dari roda 2, roda 3, roda 4. Ya, jangan saudara pikir roda 3 itu bajai. Tosa juga roda 3 loh. Roda 4 Tosa ya.
punya kerinduan untuk meningkatkan ekonomi, itu nggak salah. Tapi sesuatu yang dibangun dari dasar sebuah keserakahan tidak akan pernah merasa puas. Dan maafkan saya harus sampaikan ini. Sifat manusia tidak pernah merasa puas. Bukan cuma satu orang. Saya mau katakan sifat dasar manusia itu nggak pernah puas. Semua pengen lebih, semua pengen lagi, pengen terus, pengen lagi, ada peningkatan. Itu bagus, itu baik. Tapi hati-hati dengan keserakahan. Nah, dari selalu hendak memiliki lebih yang dia miliki, keluar kata-kata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia: loba, tamak, rakus. Kenapa ada kata loba? Kenapa ada kata tamak? Kenapa ada kata rakus? Karena kondisinya sudah membaik, kondisinya sudah mulai kaya, tetapi tidak puas dengan kekayaan yang dia miliki, tidak puas dengan apa yang dia miliki. Itulah yang namanya serakah. Keserakahan, ada contoh dari KBBI, kalimatnya seperti ini, saudara. Meskipun sudah kaya, ia masih serakah juga hendak bahasanya gak enak amat, mengangkangi harta saudaranya. Saya langsung copasin, saudara, copy paste dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pakai bahasa mengkangkangi, menguasai, berusaha menguasai. Kalau bisa saudaranya nggak dapat apa-apa, cuma kita yang harus dapatkan. Keserakahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tambahan dari serakah tadi, saudara. Jadi kelobaan, ketamakan, dan kerakusan itu keserakahan namanya. Jadi ada sebuah penekanan dari serakah menjadi keserakahan. Hanya penekanan sebuah kata saja. Keserakahan. Saudara mungkin sering dengar kata-kata ini atau nasihat ini. Karena hari-hari ini adalah hari-hari libur, ya, libur sekolah. Jadi saya coba cari contohnya dari hari libur. Hari libur ini banyak dimanfaatkan momen-momen khusus buat keluarga untuk liburan. Ada yang sudah mempersiapkan diri liburan? Kalau liburan saya beda, Pak Pendeta. Liburan saya nanti kalau pas libur Lebaran. Itu libur panjang juga kan. Tapi libur anak sekolah ini juga banyak dimanfaatkan oleh orang-orang untuk mengisi liburan. Jadi di Indonesia ini ada dua kesempatan untuk bisa berlibur. Libur anak sekolah dan libur hari raya. Kebanyakan justru Natal nggak ada liburnya. Nggak apa-apa lah, jadi kita giat melayani. Jadi ada dua libur. Libur sekolah dan libur hari raya, gitu kan ya. Saudara, untuk kita bisa memplanningkan liburan itu bagus. Gak salah kalau dari sekarang kita sudah mempersiapkan. Nanti tahun depan di hari raya saya akan liburan Israel.
Ini amennya kaget apa amin bener-bener amin ini? Nanti amin dadakan lagi, karena kaget. Kalau saudara amin beneran, saya dukung loh saudara. Itu saya jadi tour guide-nya saudara. Saya siap. Karena tour guide itu gratis. Dan yang gratisan pendetanya terus. Gak apa-apa ya kita planningkan. Ini contoh saudara-saudara. Lo bagus diplanningkan jauh-jauh hari. Bahkan ada gereja tertentu sudah memplanningkan 2 tahun ke depan untuk perjalanan ke Israel. Nabung dari sekarang. Biasanya travel itu 1 bulan sebelum keberangkatan baru harus lunas. Jadi setiap bulan nabung. Nanti di bulan terakhir 1 bulan sebelum keberangkatan itu baru pelunasan. Itu bisa dibuat seperti itu. Artinya saudara-saudara, ada sebuah kesempatan yang kita bangun untuk membangun hubungan yang baik. Banyak orang berpikir begini, liburan itu buang-buang uang, Pak Pendeta. Saudara sudah tahu tujuan saya mau ngomong kemana ini? Liburan itu hanya buang-buang waktu, buang-buang uang. Saudara yang punya toko, coba buka toko. Berapa keuntungan yang didapat? Orang akan lebih memilih untuk buka toko daripada jalan-jalan. Gitu kan? Karena buka toko dapat sesuatu. Tapi saudara akan kehilangan momen bersama dengan keluarga. Mari perhatikan baik-baik. Saya menyimak dan memperhatikan saudara-saudara. Banyak kesaksian-kesaksian dari orang-orang tua yang harus kehilangan momen bersama dengan anak-anak mereka. Karena waktu anak-anaknya bertumbuh dengan baik, saudara-saudara, dia nggak punya waktu. Dia nggak punya waktu untuk punya quality time bersama dengan keluarganya. Hilang suaranya, kenapa ini? Cek. Oke, C. Cek, ya. Apa nggak boleh ngomongin masalah toko kali ya? Kalau ngomongin toko langsung mati. Ini karena jemaatnya banyak, ada yang punya toko nih, jangan Tuhan bilang jangan ngomong itu tersinggung jemaat. Apa iya ya? Langsung mati mic-nya saudara-saudara. Kita lebih baik mendapatkan sesuatu, tapi kita kehilangan momen terpenting. Anak saudara semakin dewasa, setelah dia punya teman, pasangannya, saudara akan sulit loh mengadakan janji dengan anak saudara. Dia lebih milih janji sama pacarnya daripada sama saudara. Dan saudara akan kehilangan momen itu. Itu masih baru pacaran. Setelah anak saudara menikah, lebih sulit lagi saudara akan menemukan kesempatan untuk bisa jalan bareng. Kalau anak saudara sudah punya anak, saudara sudah punya cucu, semakin sulit lagi. Anak saudara sudah punya keluarga sendiri. Dia punya hubungan sendiri dengan keluarganya. Dia harus membangun quality time sendiri bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak. Saudara nggak bisa ikut campur di situ. Saudara sudah kehilangan momen terpenting. Artinya,
Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan, pergunakan kesempatan itu dengan baik. Jangan karena keserakahan saudara harus kehilangan momen terpenting dalam hidup saudara. Coba buka Alkitab saudara. Amsal 21 ayat 26. Yuk baca bersama-sama dengan suara keras. Ayatnya pendek ini. Amsal 21 ayat 26. Amsal 21 ayat 26. 21 ayat 26. Ya, 2, 3. Keinginan. Tuh. Perhatikan. Telaah baik-baik kalimat ini. Keinginan bernafsu sepanjang hari. Kalau mau keinginan itu nggak ada batasnya. Itu kalau bisa jam itu nggak boleh ada gelapnya, terang terus supaya orang datang terus ke toko kita, kan belanja terus, nggak berhenti kalau bisa. Keinginan itu bernafsu sepanjang hari. Saya ingat kalimatnya Pak Hartono dulu ya, sekarang udah bertobat. Kayaknya 24 jam ini kurang deh. Kalau bisa ada 23, 24, 25, 26 jam. Kok cepet bener udah maghrib. Sekarang kalau suruh kasih 10 motor sama Pak Hartono, udah dia selesai pinggang. Saya nggak bisa bangun ya. Dulu waktu masih gagah, Palu itu hati-hati jangan dekat-dekat. Bukan cuma Palu ya Pak Hartono ya, blok-blok pun terbang. Kalau bicara nafsu, aduh, apalagi saudara-saudara yang masih muda, hati-hati. Belajar, kalau apa yang saudara terima di depan saudara, katakan, Tuhan terima kasih, ini cukup buat saya. Ini cukup buat kami. Ini cukup buat keluargaku Tuhan. Hati-hati dengan ketamakan. Hati-hati dengan keserakahan. Sepertinya terbalut dengan kata-kata, saya kerja segiat-giatnya. Tapi kalau saudara tidak memberi waktu untuk keluarga, terlebih memberi waktu untuk Tuhan, saudara akan kehilangan momen terbaik dalam hidup. Ini baru bagian saudara akan kehilangan momen bersama dengan keluarga. Jangan lupa, saudara juga akan kehilangan momen bersama dengan Tuhan. Seharusnya kita masih giat. Seharusnya kita masih naik motor, masih gagah. Besok saudara sudah baru naik motor sedikit kena angin langsung keroan. Maaf om, nggak bisa ikut doa, kenapa? Waktu nggak bisa naik motor, sekarang om masuk angin. Dulu masih gagah, kerja terus, lembur, non-stop. Buat Tuhan nanti saja, ibadah nanti. Doa nanti kalau sudah bengkok, saudara berasa. Datang seret-seret ke gereja nanti kaki saudara. Saudara akan kehilangan momen itu. Hanya karena keserakahan. Dengan tanda kutip saya mau katakan, keserakahan itu sama dengan kata tidak cukup dalam hidup saudara. Ingat firman Tuhan, kemarin saya katakan, Tuhan itu memberkati, memberikan berkatnya kepada seseorang. Itu Tuhan sudah lihat kapasitas dari seseorang itu. Tuhan kan kasihkan menurut kemampuan, firman Tuhan katakan. Dikasih 5 talenta, dikasih 2 talenta, dikasih 1 talenta. Ayat berikutnya dikatakan,
sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, apakah bisa tambah, Pak Pendeta? Bisa. Kalau engkau memperbesar kapasitasmu dengan bekerja segiat-giatnya, pada waktu Tuhan datang dan Tuhan lihat, saudara bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang gini, baik nak, engkau dahsyat, engkau hebat, engkau sudah mengerjakannya, ada hasil. 5 Tuhan kasih menjadi 10 sekarang. Bukankah itu ada peningkatan? Orang yang tidak mengerjakannya, saudara baca Alkitab, Tuhan bilang begini, ambil itu, berikan kepada yang 5 itu. Tuhan yang akan percayakan kepada saudara. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya, saudara-saudara. Kalau engkau masih tetap berkata tidak cukup, engkau tetap berkata tidak puas dengan apa yang saudara alami, saudara terima, hati-hati. Amsal pasal 30. Salomo memberi sebuah perumpamaan seperti ini, saudara-saudara. Ayat yang ke-15. Amsal pasal 30 ayat yang ke-15. Perhatikan nih. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Saudara pernah pegang lintah? Siapa yang di sini pernah pegang lintah? Ibu-ibu mungkin, istri saya pasti belum pernah pegang lintah. Tapi lihat lintah pasti sudah lah ya. Sudah ya, sudah lihat lintah. Itu kiri kanan bisa nyedot, saudara-saudara. Betul nggak, sir? Betul ya? Kiri kanan itu bisa nyedot. Makanya perumpamaannya jelas ini. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Sini nyedot, sini nyedot. Pernah nggak lintah itu puas? Dia nggak akan pernah puas. Dia copot nanti kalau sudah nggak muat lagi. Saking bergendutnya, pluk, copot. Udah nggak bisa nanti. Sedot. Kalau darahnya ada berapa liter, sedot semua. Nggak pernah ada puasnya. Nah, saudara perhatikan kalimat selanjutnya. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang. Perhatikan baik-baik. Ada 3 hal yang tidak akan pernah kenyang. Bahkan ada 4 hal yang tak pernah cukup. Tidak pernah berkata cukup. Perhatikan. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tak pernah berkata cukup. Saudara mau diumpamakan seperti apa? Api itu kecil. Sudah lihat api. Tapi jangan main-main. Dia bisa membakar berhektar-hektar. Kalau dia sudah menjalar, sudah lihat itu lahan gambut itu. Kalau sudah mulai terbakar, mau matinya setengah mati, susah. Dia akan terus menjalar, cari terus. Habis pokoknya. Saya pernah lihat satu di tempat di perumahan di dekat mertua saya, saudara, jadi Keramat Jaya Baru itu. Pernah terjadi kebakaran di depan komplek gitu, saudara. Dilihat, padahal kan kalau dilihat rumah ini kan, kita hidupin korek, mana bisa kebakar, saudara-saudara. Ini kan apa ya? Susah gitu loh kalau mau dibakar. Tapi kalau dia sudah mulai masuk api, kebakar, bung gitu. Semua ini dilalap habis. Tapi kan dimulai dari yang kecil itu, dari api yang kecil itu. Mana Bapak Ion? Gak ada ya? Mandor Tebu. Gak datang. Biasanya kalau kebakaran di Tebu, mau berapa puluh hektar pun selesai.
Apalagi kalau kering seperti itu kan. Gak pernah merasa cukup. Saya suka dengan kalimat ini. Cukup. Sebetulnya ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Belajar mengatakan cukup. Giliran ke Israel, amin. Giliran sudah belajar mengatakan cukup, gak ada yang amin. Berapapun yang saudara terima, belajar katakan terima kasih Tuhan, ini cukup. Tuhan gak akan salah. Tuhan gak akan keliru. Kalau engkau sementara sedang merintis sebuah usaha, katakan terima kasih Tuhan, cukup. Belum kembali modal juga gak apa-apa, cukup Tuhan untuk keluarga, untuk hidupku, untuk anak-anak. Cukup Tuhan. Belajar mengelola dari sesuatu yang kecil yang Tuhan percayakan. Saudara, pada waktu kita mengerjakan bagian kita dengan baik, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang dahsyat dalam hidup saudara. Orang yang tidak pernah mengatakan cukup dalam hidupnya, ada kans, ada kesempatan untuk dia menjadi orang-orang yang serakah. Dan maafkan saya, saudara akan tinggalkan Tuhan dengan itu. Rasul Paulus pernah mengatakan seperti ini kepada jemaat di Filipi, saudara. Lihat Alkitab saudara dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai 13. Dan saya lompat ke ayat yang ke-19. Saudara perhatikan Alkitab saudara. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Perhatikan kalimat ini. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, Paulus katakan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan kalimat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Orang yang mulai mencukupkan diri dengan apa yang dipercayakan kepadanya, hidupnya akan menjadi saksi, hidupnya akan menjadi berkat. Rasul Paulus bisa berkata begini kepada jemaat di Filipi, Allahku akan memenuhi keperluan, akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Tapi Paulus sudah menjadi berkat dulu. Di ayat yang ke-11 kita lihat di sini, Paulus katakan, aku katakan ini bukan karena aku sudah hebat, sudah lebih, tapi aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dari tempat ini berulang-ulang saya terus ingatkan kepada kita, jangan sedikit-sedikit punya pikiran untuk ngutang, untuk minjem. Belajar mencukupkan diri. Tuhan, sesuatu yang Tuhan sudah percayakan, sesuatu yang Tuhan sudah adakan, kami belajar mencukupkan diri, saudara-saudara.
Saya bukan mau apa ya, buat sebuah kesombongan dan apa, enggak, saudara. Tapi saya juga bersama dengan istri mau belajar jadi teladan yang baik. Saya bukan hanya sekedar mau sampaikan firman, ngomong, dan saya juga berusaha sedemikian rupa untuk menjadi pelaku firman. Ingat baik, saudara. Mamon itu gampang membuat orang tidak jujur. Makanya Tuhan ingatkan begini, Rasul Paulus mengingatkan begini, kalau engkau dapat dipercaya dari mamon yang tidak jujur ini hanya harta sementara, nanti engkau akan dipercayakan harta yang sesungguhnya. Tuhan akan percayakan itu kepada saudara. Dulu kan sering ada orang gitu, kalau pendeta mah enak aja, dia persembahan. Nanti kan persembahannya balik ke pendetanya. Makanya disuruh persembahan. Nanti kan pendetanya juga yang terima persembahan. Kami belajar mencukupkan diri dari apa yang Tuhan percayakan. Cuma kita tahu kan, kami tidak ambil persembahan. Beberapa tahun yang lalu, saya lupa saudara. Saya ada di satu kota, masih di Indonesia, belum di luar negeri. Tiba-tiba gembalanya bilang begini, Sam, kamu layani rayon nanti malam. Oh siap. Saya dijemput oleh ketua rayon, pelayanan rayon di satu kota di Indonesia. Saya ibadah rayon, saudara. Kita menjalankan persembahan pertama. Loh, ada persembahan pertama, berarti ada persembahan kedua nih. Ibadah rayon. Kamu persembahan. Setelah khotbah persembahan kedua, dalam hati saya, rayon aja persembahan 2 kali, ke ibadah umum, ke ibadah minggu. Ya sudah selesai, sudah saya dikasih PK. Terima kasih Om buat pelayanannya. Oh ya, Tuhan memberkati. Saya pulang ke pastori. Besok pagi biston pagi. Ketua rayonnya datang biston, saudara. Datang biston pagi, ikut biston pagi. Terus dia kasih amplop kepada gembala. Saya lihat, mungkin perpuluhan atau apa. Tapi karena saya duduknya di samping gembala, jadi saya dengar. Ini persembahan tadi malam. Oh, gembalanya bilang, persembahan pertama untuk tamu. Persembahan pertama untuk gembala. Persembahan kedua untuk tamu. Padahal gembalanya nggak ikut ibadah rayon. Dalam hati saya kayak ngasih upeti aja. Persembahannya dibawa, dikasih ke gembala. Kira-kira kalau dibuat di Sekina nih protes kan jemaat gitu. Nggak kerja kok dapat persembahan. Alkitab mengatakan siapa yang kerja dia yang makan. Terus sekarang jemaat pinter-pinter ayat gitu. Sedikit-sedikit kan protesnya pakai ayat kan. Haleluya. Gereja Pantai Kosta di Indonesia 90% mungkin, maafkan kalau saya salah. 90% semua keuangannya itu dikelola oleh gereja. Oleh gembala. Mau persembahan apapun itu,
cukupkanlah dirimu. Dan Paulus mengatakan itu kepada jemaat di Filipi. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya mau katakan kepada saudara, kami tidak pernah kekurangan. Kami tidak pernah kelaparan. Bapak Sugiman, gak tahu dia masih ingat atau enggak waktu dia bersaksi. Awal pertama saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, persembahan kami kembalikan ke gereja biar dikelola untuk kebutuhan gereja. Masih di gereja dulu. Saya lupa tahun berapa itu. Pertama, belum lama kok kami dilatih jadi gembala di sini. Langsung Bapak Sugiman, karena waktu itu Pak Sugiman bendahara gereja ya, berdiri. Saudara-saudara, gembala kita tidak mengambil persembahan. Kalau saudara tidak memberi perpuluhan, makan apa gembala kita? Saya masih ingat kalimat itu. Nggak tahu bagaimana, sudah lupa kayaknya dia ngomong. Saudara pernah lihat ada kotak perpuluhan di gereja ini? Nggak ada kotak perpuluhan ya. Saya bukan anti perpuluhan, saudara. Saya siapkan amplop kok di depan sana, amplop perpuluhan. Saya bukan anti perpuluhan, tapi saya mau mengajar jemaat Tuhan. Saudara harus melakukan apa yang saudara ngerti dan saudara kerjakan itu dengan sebuah ketulusan. Jangan mengerjakan dengan sebuah keterpaksaan. Jangan engkau maju memberi perpuluhan supaya dilihat orang. Makanya saya nggak siapin kotak perpuluhan di situ. Taruh aja di tempat persembahan. Kita sama-sama belajar. Amin. Kita sama-sama melakukan bagian yang terbaik. Dan kita sama-sama mau mencukupkan diri. Nanti Tuhan akan percayakan. Kalau saudara ada, saudara punya, nikmati. Karena kesempatan itu Tuhan kasih dalam hidup kita, untuk kita bisa juga boleh menjadi berkat. Bagaimana kita dapat menanggung segala perkara dalam hidup kita kalau kita tidak belajar untuk mencukupkan diri, saudara. Orang kalau tidak belajar mencukupkan diri, dia tidak akan pernah bisa menanggung segala perkara. Seperti Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dimulai dari mencukupkan diri, saudara-saudara. Orang yang mencukupkan diri itu adalah orang yang bersyukur dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Orang yang tidak bersyukur tidak akan pernah bisa mencukupkan diri. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang? Perhatikan kalimat ini. Ini Salomo loh yang ngomong. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang, apa? Tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan, tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Perhatikan kalimat akhir ini. Ini pun sia-sia. Salomo dengan segala kekayaan yang dia punya. Bahkan Alkitab menuliskan, tidak ada raja setelah Salomo, sesudah Salomo, sebelum Salomo, tidak akan ada raja seperti Salomo yang begitu menikmati luar biasa hasil yang baik. Kekayaan yang berlimpah. Emas gak ada harganya zaman Salomo. Tetapi orang itu bisa berkata, siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang.
Siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Kurang, dan kurang terus. Haleluya. Cukupkan diri saudara dengan apa yang ada. Nikmati waktu-waktu saudara dengan baik. Pergunakan momen-momen terindah bersama dengan keluarga. Ingat ya, karena juga pokoknya dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Waktunya bekerja segiat-giatnya. Waktunya ibadah. Waktunya berlibur. Nikmati waktu saudara dengan pergunakan itu. Ingat pemazmur juga berkata apa dalam buku Mazmur pasal yang ke-127. Coba saudara baca bersama-sama dengan suara keras ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Amin. Baca sama-sama 2, 3. Sia-sialah ayat ini sudah berulang-ulang kita baca. Ayat ini sudah berulang-ulang saudara dengar. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, mau makan aja sampai susah payah, diperolehnya susah payah. Padahal janji Tuhan jelas, Ia memberkati orang-orang yang dicintai pada waktu Ia tidur. Kenapa kita nggak cari perkenanan Tuhan? Kenapa nggak kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Karena pada waktu Dia jatuh cinta kepada saudara, maka apapun yang saudara kerjakan Tuhan akan buat jadi berhasil. Saudara akan menikmati sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Artinya saudara nggak akan susah payah. Engkau akan membangun sesuatu yang indah di kemudian hari. Pada waktu benar-benar engkau membangun dulu hubungan yang intim dengan Tuhan. Ingat pesan Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Saya baca dengan cepat ayat yang ke-9. Mulai. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9. Mulai. Perhatikan. Tetapi orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Orang yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kenapa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Saya berhadapan dengan manusia Allah, amin. Saya berhadapan dengan manusia Allah, amin. Karena hanya manusia Allah yang akan menjauhkan semuanya itu. Saudara yang hidup dalam kebenaran, saudara yang akan menjauhkan semuanya. Sekali lagi, saya tidak anti dengan orang kaya. Tapi jangan kekayaan menggerogoti hidup saudara, sampai saudara tidak pernah puas dengan apa yang saudara alami dalam hidup. Nggak pernah cukup. Belajar mencukupkan diri. Dan mulai berkata, Tuhan terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan percayakan. Dari ini, aku akan mengerjakan yang terbaik. Tuhan akan percayakan yang terbaik juga dalam hidup saudara.
saat kapasitas kita mulai meningkat, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu lagi yang lebih lagi. Itu terus, dan gak pernah berhenti. Sadari dalam hidup kita, kenapa Tuhan ciptakan kita? Kenapa Tuhan berkati kita? Kenapa saya memiliki ini? Karena dengan itu, saudara akan mengerjakan yang terbaik. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Ayat terakhir, mari pemain musik boleh maju ke depan. Amsal pasal 10. Kita baca bersama-sama. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Yes. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan. Katakan amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan sudah tahu kapasitasnya, Tuhan sudah tahu porsinya. Saat saudara lakukan yang terbaik, Tuhan akan percayakan lebih lagi. Tuhan hanya mau lihat sekarang, bisa nggak engkau bersyukur dan berkata, cukup Tuhan dengan berkat yang Tuhan kasih. Aku bersyukur dengan berkat yang Tuhan beri kepadaku hari ini. Dan jadikan aku pengelola-pengelola yang baik.